Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Kadapi, teman saya Kalista dan Sophie. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Jerome Pauline. Pasti kalian tahu kan Jerome Pauline? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Salsabila dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan profil tokoh dan usaha dari Jerome Pauline Sijabat. Ia lahir pada 2 Mei 1998 di Surabaya. Pendidikannya itu di Waseda University Jepang dengan jurusan Matematika Terapan. Ia membuka usaha menanti, yaitu bisnis minuman teh kekinian, dan bidang yang ia tekuni itu ada di kuliner, konten digital, dan pendidikan. Jadi Jerome Pauline ini dikenal sebagai konten kreator edukatif dan pengusaha muda. Ia memanfaatkan media digital untuk berbagi ilmu matematika, budaya Jepang, dan semangat belajar. Jadi selain menjadi YouTuber sukses dengan dikenal sebagai Nihongo Mantapu, ia juga mendirikan Menanti, yaitu bisnis minuman teh yang populer di kalangan anak-anak muda. Selanjutnya ini adalah latar belakang usaha dari Menanti. Jadi awal mulanya itu ia terinspirasi dari budaya minum teh di Jepang, lalu ingin membawa pengalaman positif dan semangat produktif ke Indonesia. Jadi ia membuka Menanti bersama kakaknya, yaitu Jayan Sijabat. Lalu ia menggabungkan konsep bisnis, branding, dan kreativitas media sosial. Jadi Jerome ini melihat peluang besar dari tren minuman modern di kalangan anak muda. Ia menggunakan pengetahuannya tentang Jepang untuk menciptakan merek dengan nilai budaya dan gaya hidup positif. Jadi ini menunjukkan bagaimana teknologi dan media sosial itu bisa mengubah cara membangun bisnis, karena promosi kini bisa dilakukan lewat konten kreatif, bukan sekedar iklan konvensional. Baik, yang selanjutnya saya Siti Sophia akan menjelaskan terkait tantangan yang dihadapi oleh Jerome Pauline dan bagaimana cara beliau mengatasi tantangan tersebut. Tantangan yang dihadapi Jerome Pauline yang pertama itu keharusan beliau menyeimbangkan karir sebagai YouTuber dan sebagai pengusaha. Jerome Pauline mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara membentuk tim profesional untuk mengelola bisnis yang beliau bangun agar tetap bisa fokus kepada dunia YouTube beliau. Yang kedua itu persaingan ketat di industri kuliner dan minuman kekinian. Cara beliau mengatasi hal tersebut, beliau memfokuskan diri terhadap peningkatan kualitas produk dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi beliau yaitu tantangan menjaga kualitas cabang yang makin banyak. Cara beliau mengatasi hal tersebut, beliau mengandalkan strategi digital marketing dan storytelling. Dan yang terakhir, stigma bahwa influencer tidak bisa menjadi pengusaha sukses atau pengusaha serius. Cara beliau mengatasi hal tersebut, beliau berkolaborasi dengan sesama kreator dan brand lokal yang ada di Indonesia. Jerome Pauline menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya tentang ide, tapi tentang tim dan strategi digital. Ia memanfaatkan kekuatan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini menjawab bahwa apakah mahasiswa siap untuk menjadi job creator? Karena contoh Jerome Pauline membuktikan bahwa generasi muda bisa sukses lewat kreativitas dan teknologi. Oke, jadi inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Jerome Pauline adalah belajar menyenangkan apabila dibarengi dengan kreativitas, dan media sosial digunakan untuk hal yang produktif dan positif. Gagal adalah bagian dari jalan menuju sukses. Jadi kalau gagal ya tidak apa-apa, karena gagal itu adalah bagian menuju sukses. Begitu. Terbentur. Dan anak muda bisa mengubah tren menjadi peluang bisnis. Bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi? Nah, ini Jerome Pauline mengajarkan pentingnya growth mindset, berani mencoba hal baru dan belajar dari kesalahan. Ia membuktikan bahwa wirausaha tak selalu harus berawal dari modal besar, tapi dari ide dan konsistensi. Ini relevan dengan pendidikan masa kini. Sangat relevan dengan pendidikan masa kini di zaman modern ini ya. Sistem pendidikan harus melatih kreativitas digital dan keberanian berinovasi agar lahir lebih banyak teknopreneur seperti
Jerome Poli. Jangan lupa follow IG Jerome Poli. Oke, jadi segitu saja dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jangan menyia-nyiakan peluang waktu karena kita masih muda dan masih di usia yang sangat produktif. Jadi, sebagai anak muda dan generasi emas, kita harus berkreatif, memiliki pola pikir yang kreatif. Sekian dari kami, saya Muhammad Kadapi, Kalista, dan Sophia. Pamit undur diri, salam hangat dari kelompok 2.